Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai analisis aktivitas investasi dan analisis aktivitas investasi antar perusahaan. Nama anggota kelompok kami, Anissa Fresilia Adinina, NPM 009, Ferdian Valevi Minggara, NPM 080, Jihan Salsabila, NPM 084, Ahmad Fadil Ramadan, NPM 022, Bianca Mutiara Putri, NPM 028, Mutiara Oktameliana, NPM 01, dan Fania Amanda, NPM 08. Materi pertama akan dibacakan oleh saya, Bianca. Analisis aktivitas investasi. Pengenalan aset lancar. Aset lancar adalah aset yang diharapkan akan dijual, ditagih, atau digunakan selama 1 tahun atau 1 siklus operasi, tergantung dari mana yang akan menjadi lebih panjang. Berikutnya, kas dan setara kas. Kas merupakan aset yang paling liquid, mencangkup mata uang, deposito dana, money orders, dan cek. Sedangkan setara kas tergolong aset yang sangat lancar, investasi jangka pendek yang siap dikonversi menjadi kas dan hampir jatuh tempo sehingga risiko perubahan harga yang disebabkan pergerakan tingkat bunga minimal. Berikutnya ada penilaian piutang. Analisis piutang sangat penting karena dampaknya terhadap posisi aset dan arus laba yang saling terkait. Berikut analisis piutang terbagi menjadi 3. Ada resiko kolektabilitas, yaitu analisis posisi keuangan terkini dan kemampuan perusahaan memenuhi utang lancar yang tercermin dalam pengukuran seperti rasio lancar yang harus mengakui pentingnya siklus operasi untuk mengklasifikasi piutang lancar. Berikutnya ada keaslian piutang, yaitu pemahaman mengenai praktik industri dan sumber informasi tambahan yang digunakan untuk menambah keyakinan. Berikutnya yang terakhir ada sekuritas piutang, yaitu salah satu masalah analisis penting adalah saat perusahaan menjual semua atau again piutangnya pada pihak ketiga yang disebut anjak piutang atau sekuritasi. Piutang dapat dijual dengan ataupun tanpa recourse pada pembeli di jaminan kolektabilitas. Berikutnya ada beban dibayar di muka. Beban dibayar muka merupakan pembayaran di muka atas barang atau jasa yang belum diterima. Berikut adalah contohnya, yaitu dampak biaya persediaan terhadap profitabilitas. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Anissa Fresilia Adenina. B. Dampak biaya persediaan terhadap neraca. Pada periode harga meningkat dan dengan asumsi persediaan belum melikuidasi laporan persediaan lamanya, LIFO melaporkan persediaan akhir pada harga yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan biaya penggantian. C. Dampak biaya persediaan terhadap arus kas. Pada periode ini, di mana harga meningkat, perusahaan dapat terjebak pada pengurangan arus kas karena membayar pajak yang lebih tinggi dan perlu mengganti persediaan yang terjual pada biaya penggantinya yang lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pembelian awal. D. Masalah penilaian persediaan lainnya. Pada periode harga meningkat, pengurangan kuantitas masalah disebut sebagai likuidasi LIFO, menghasilkan peningkatan pada laba kotor seperti penggunaan pada biaya persediaan. FIFO begitu juga sebaliknya. Dampak likuidasi LIFO dapat dilihat pada catatan kaki persediaan laporan tahunan. E. Biaya persediaan perusahaan manufaktur dan dampak peningkatan produksi. Analisis biaya ini harus waspada bahwa alokasi biaya overhead bukan merupakan ilmu pasti dan sangat tergantung pada asumsi yang digunakan. Jika peningkatan pada tingkat produksi menyebabkan persediaan akhir meningkat, lebih banyak biaya overhead yang tinggal di neraca dan di profitabilitas meningkat. Selanjutnya F. Biaya perolehan atau nilai pasar mana yang lebih rendah. Biaya atau cost merupakan biaya perolehan persediaan. Biaya ini dihitung dengan salah satu metode biaya persediaan, misalnya FIFO, LIFO, atau biaya rata-rata. Analisis persediaan kita harus memperhatikan dampak aturan LOCOM. 2.2. Kapitalisasi versus pembebanan. Dampak terhadap laporan keuangan dan rasio. Kapitalisasi merupakan bagian penting dari akuntansi modern. Lalu dampak kapitalisasi terhadap laba. Kapitalisasi memiliki 2 dampak terhadap laba. Yang pertama, kapitalisasi menangguhkan pengakuan biaya. Lalu, dampak kapitalisasi terhadap tingkat pengembalian investasi. Membebankan biaya aset menghasilkan basis investasi yang lebih rendah dan meningkatkan fluktuasi laba. Selanjutnya, dampak kapitalisasi terhadap rasio solvabilitas.
Biaya aset secara langsung, rasio solvabilitas seperti rasio utang terhadap ekuitas mencerminkan kondisi perusahaan yang lebih buruk dari kondisi sebenarnya. Lalu yang terakhir, dampak kapitalisasi terhadap arus kas operasi. Ketika biaya aset dibebankan langsung, biaya ini dilaporkan sebagai arus kas keluar, aktivitas operasi. Sebaliknya, jika aset dikapitalisasi, biaya ini dilaporkan sebagai arus kas keluar aktivitas investasi. Selanjutnya 2.3, akuntansi aset jangka panjang, kapitalisasi, alokasi, dan penurunan nilai. Proses akuntansi aset jangka panjang mencakup 3 aktivitas terpisah, diantaranya kapitalisasi, alokasi, dan penurunan nilai. Kapitalisasi atau capitalization merupakan proses penangguhan biaya yang terjadi pada periode berjalan, tetapi manfaatnya diharapkan dapat berlangsung selama beberapa periode di masa depan. Kapitalisasi ini yang menciptakan akun aset. 3 faktor yang menentukan nilai alokasi biaya yaitu periode manfaat, nilai aset, dan metode alokasi. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu aset tetap dan sumber daya alam. Properti, pabrik, dan peralatan atau aset tetap merupakan aset berwujud tak lancar yang digunakan dalam proses manufaktur, penjualan, atau jasa untuk menghasilkan pendapat dan arus kas selama lebih dari 1 periode. Oleh karena itu, aset ini memiliki periode manfaat yang diharapkan memiliki masa manfaat yang meliputi lebih dari 1 periode. Selanjutnya yaitu menilai aset tetap dan sumber daya alam. Yang pertama menilai properti, pabrik, dan peralatan. Biaya ini mencakup beban apapun yang diperlukan agar aset tersebut berada dalam lokasi dan kondisi siap digunakan atau siap memberikan jasa seperti biaya angkut, instalasi, pajak, dan biaya pemasangan. Yang kedua yaitu menilai sumber daya alam. Sumber daya alam yang digunakan disebut aset yang dihabiskan atau wasting asset, merupakan hak untuk mengambil atau mengkonsumsi sumber daya alam. Yang ketiga yaitu penyusutan. Penyusutan merupakan alokasi biaya bangunan dan peralatan atau tanah yang tidak disusutkan sepanjang masa manfaatnya. Tingkat penyusutannya tergantung pada 2 faktor, yaitu masa manfaat dan metode alokasi. Penyusutan yang bervariasi sangat tergantung pada metode yang dipilih. Yang pertama yaitu garis lurus. Metode penyusutan garis lurus mengalokasikan biaya aset pada masa manfaat berdasarkan beban periodik yang sama. Yang kedua yaitu dipercepat. Metode penyusutan yang dipercepat mengalokasikan biaya aset sepanjang masa manfaat dengan pola semakin menurun. Yang ketiga yaitu khusus. Metode penyusutan khusus ditentukan pada industri tertentu seperti baja dan mesin berat. Yang selanjutnya yaitu depresi. Depresi merupakan alokasi biaya sumber daya alam berdasarkan tingkat pemungutan. Dan yang kelima yaitu penurunan nilai, yaitu nilai yang dibawa dari aset yang disusutkan yang tidak dirancang untuk merefleksikan nilai sekarang dari aset. Selanjutnya yaitu menganalisis aset, tetap, dan sumber daya alam. Menganalisis penyusutan dan depresi. 3 kemungkinan yang umum adalah 1. Penggunaan garis lurus baik dalam pelaporan keuangan maupun tujuan pajak. 2. Penggunaan garis lurus untuk laporan keuangan dan metode dipercepat untuk pajak. 3. Penggunaan metode dipercepat baik untuk pelaporan keuangan maupun tujuan pajak. 3 masalah analisis yang timbul dari penurunan nilai adalah evaluasi kelayakan jumlah penurunan nilai, evaluasi kelayakan waktu penurunan nilai, dan analisis efek penurunan nilai terhadap laba. Aset tak terwujud. Aset tak berwujud merupakan hak istimewa dan manfaat kepemilikan atau pengendalian dengan karakteristik umum, tingginya ketidakpastian masa manfaat, dan tidak adanya wujud fisik. Aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi merupakan aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi terpisah dan dikaitkan dengan pihak tertentu atau keistimewaan yang memiliki periode manfaat yang terbatas. Aset tidak berwujud yang tidak dapat diidentifikasi merupakan aset yang dapat dikembangkan secara internal atau dibeli namun tidak dapat diidentifikasikan dan seringkali memiliki masa manfaat yang tak terhingga. Yaitu goodwill, menganalisis aset tak terwujud, dan aset tak terwujud tak tercatat, dan kontingensi.